Selamat pagi Pak Dokter. Pagi. Iya, alhamdulillah sehat kayaknya Pak Dokter ya. Amin. Amin. Iya, kita hari ini membahas tema tentang hipertensi dan juga diabetes ya, mellitus. Oke, silakan Pak Dokter. Kita dengarkan bersama ya, begitu ya. Coba Pak Dokter kita menjelaskan hal ini pastinya. Dan ini pastinya juga yang namanya hipertensi ini memang sering di apa gitu ya Pak Dokter ya. Sering ditemukan di masyarakat. Iya, benar di mana-mana dan juga tentunya masyarakat tidak asing juga yang namanya hipertensi. Silakan Pak Dokter untuk penjelasannya. Oke, mungkin saya mulai dengan diabetes mellitus dulu ya, kencing manis dulu ya. Iya. Sebelum saya menjelaskan, mungkin saya berikan satu logika dulu ya, Silakan. tentang diabetes mellitus. Mbak Indah, tadi pagi makan apa? Oh, Mbak Nadia ya? Gimana dia? Makan nasi. Oh, makan nasi. Iya. Nah, ketika Mbak Nadia itu makan nasi, itu ketika nasi itu masuk ke dalam mulut kita, itu diubah menjadi gula. Oh iya. Nah, jadi gula, lalu gula itu meningkatkan gula dalam darah. Nah, ketika gula dalam darah itu meningkat, ya. maka ada yang namanya organ pankreas. Organ pankreas itu yang mengeluarkan hormon insulin. Nah, hormon insulin itu yang bertugas menurunkan gula darah tadi. Nah, Gitu ya, berarti. nah, ketika ada masalah pada insulin ini, itulah yang dinamakan kencing manis. Masalah ini bisa satu, insulinnya yang kurang. Oh, gitu. Yang kedua, insulinnya ini nggak berfungsi dengan baik. Iya. Jadi itu yang membuat ini penyakit ini diabetes ini yang ini timbul gitu ya Pak? Iya, akhirnya kencing manis karena gula di dalam darah itu tidak bisa diturunkan oleh insulin karena insulinnya yang kurang atau insulinnya yang tidak berfungsi dengan baik. Nah, itu penyebabnya apa Pak Dokter? Penyebabnya yang tadi yang nggak berfungsi tadi? Penyebabnya ini paling banyak karena satu, kalau yang insulinnya kurang ini memang ada gagal, pankreasnya gagal. Ini biasanya terjadi pada usia muda. Usia muda ini Sekitar berapa tahun umur usia? Ya anak-anak malah. Karena dia ada penyakit autoimun yang menyebabkan rusak pankreasnya. Padahal masih muda, masih anak-anak kan, anak. Benar. Nah, dikira enggak ya anak-anak ya tentunya harus diperhatikan gitu ya Dokter ya. Ya anak-anaknya penyakit autoimun kan tidak bisa kita kendalikan gitu ya. Ketika kita tidak bisa mengendalikan autoimun ini yang merusak pankreasnya, akhirnya pankreas ini tidak bisa berfungsi, mengeluarkan hormon insulin. Akhirnya gula darah di dalam darah itu tetap tinggi karena tidak ada insulin. Sedangkan kita harus tiap hari mengkonsumsi nasi Pak Dokter ya. Ya, itu yang pertama. Kalau yang kedua itu karena insulinnya ada. Cukup insulinnya banyak. Cuman dia tidak berfungsi dengan baik. Ini karena kelelahan, insulinnya kelelahan. Oh, gitu ya. Makanya kelelahan ini kenapa bisa kelelahan? Iya benar. Karena kebiasaan hidup masyarakat kita yang terlalu semena-mena. Maksudnya makan sembarangan, makan terus-menerus. Tidak diatur ya? Iya, makan tinggi gula terus-menerus. Tapi kan anak-anak ini kita ya bisa ngaturnya anak-anak ya. Kalau anak-anak kan autoimun, itu jarang memang terjadi ya. Yang paling sering ini yang tipe yang kedua. Diabetes tipe 2 itu yang tadi, yang insulinnya banyak tapi tidak berfungsi dengan baik. Jadi insulin ini fungsinya dia mengambil gula di dalam darah itu, dia masukkan ke dalam sel, ke dalam otot. Gitu. Jadi ketika insulin ini tidak bisa berfungsi dengan baik, maka otomatis gula insulin ini tidak bisa memasukkan gula di dalam otot. Akhirnya gula itu tetap tinggi terus karena tidak bisa dimasukkan oleh tidak bisa diproduksi kayaknya Dokter ya. Gula tersebut maksudnya tidak Iya. Oh, itu ya. Akibat dari kebiasaan kita ya. Yang kadang-kadang mungkin kebiasaan tuh kita nggak pernah tahu. Kebiasaan tuh yang sering kita ulang gitu ya. Tapi nggak tahu itu yang tadinya nantinya akan mengakibatkan penyakit ini yang ada ya Dokter ya. Oke. Nah itu terus Dokter. Ya, sebuah analogi aja, misal di dalam ruangan ini ya, pendengar mungkin tahu ya, ruangan ini bagus tempatnya. Lalu tiba-tiba saya kebelet untuk pipis. Terus saya pipis di sini, bukan di toilet, tapi di tempat ini saya pipis. Akhirnya kan tidak bersih lagi ya? Bukan, akhirnya mbaknya protes. Saya lega, wah terima kasih banyak mbak, saya sudah pipis nih, saya lega, saya tidak kebelet lagi. Loh,
mbaknya pasti protes. Anda lega, saya yang bersihin. Begitu juga analoginya pada tubuh kita. Kita makan terus sembarangan, kita makan apa yang kita inginkan, nafsu gitu tuh selalu kita hampir semua makanan yang kita pengen kita masukkan, wah lega, memang mulut kita lega, hati kita lega. Tapi yang di dalam ya protes. Iya, ginjal, pankreas, hati itu protes dia. Lu enak lega gitu, kamu enak lega, saya yang membersihkan racun-racun ini. Nah, ketika itu terus-menerus dilakukan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, akhirnya lelah. Pankreas itu lelah, akhirnya gagal pankreas. Ginjal itu lelah, akhirnya gagal ginjal. Ya, jadi semua apa gitu ya. Jadi penyakit itu semua gara-gara makanan kita ini ya. Iya, karena kebiasaan paling kita. Banyak itu makanan. Nah, makanan yang perlu kita hindari gimana Bu Dokter? Banyak ya. Iya. Biar masyarakat kita tahu gitu kan. Iya, kalau kita bicara tentang kencing manis, maka makanan yang kita hindari sebenarnya yang manis-manis ya, tapi tidak semerta-merta itu. Jadi ada tiga jenis makanannya. Satu makanan yang kita hindari gitu ya. Yang manis-manis. Yang manis-manis itu ya contohnya gula. Pokoknya manis-manisnya. Yang kedua adalah yang indeks glikemiknya tinggi. Indeks glikemik ini tinggi apa? Jadi kemampuan makanan tersebut seberapa cepat dia menaikkan gula darah. Gitu. Berarti ada juga makanan yang cepat menaikkan gula darah ya Dokter ya. Contohnya nasi putih. Padahal nasi putih kan kalau kita rasain udah manis, kan udah manis nih. Iya, makanan pokok itu dia yang tinggi karbohidrat yang tinggi itu sebenarnya indeks glikemiknya tinggi. Jadi misalnya nasi, roti gitu, itu dia cepat sekali menaikkan gula darah. Makanya sekarang banyak orang yang mengganti nasi gitu ya. Karbohidrat itu dengan karbohidrat yang rendah, yang tinggi serat. Contohnya nasi merah. Karena itu indeks glikemiknya lebih rendah. Dibandingkan nasi yang putih ini. Iya, karena dia tidak terlalu cepat menaikkan gula darah. Jadi makanan yang manis-manis, makanan yang karbo-karbo, makanan yang lemak-lemak itu sangat cepat menaikkan gula darah. Karena terlalu cepat itu bisa membuat pankreasnya lelah. Ketika pankreas lelah, dia nggak bisa mengeluarkan hormon insulin lagi, terjadilah kencing manis. Iya, jadi akhirnya gulanya itu numpuk Dokter. Numpuk, iya. Itu yang mengakibatkan diabetes ini ya. Karena ini penyakit diabetes sama hipertensi ini yang apa gitu ya, yang belum kita kenal ya, kemudian juga masyarakat apa gitu ya, dan banyak juga penderitanya ini Pak Dokter. Banyak penderitanya. Contohnya kalau darah tinggi aja misalnya ya, kalau darah tinggi itu berdasarkan data yang ada itu paling tinggi itu kalau di Indonesia paling tinggi itu daerah malah Kalsel, Kalimantan Selatan sama Padang. Ya bisa dilihat makanan kita gimana, asin-asin ya. Benar-benar. Kalau Padang kan biasanya yang lemak-lemak ya. Iya, lemak-lemak dan asin-asin. Makanan yang asin-asin itu memicu terjadinya hipertensi, tekanan darah tinggi. Kalau kita di masyarakat itu tekanan darah tinggi. Tapi kalau ini hipertensi ya Pak Dokter. Iya, hipertensi itu bahasa medisnya. Kelebihan apa ya hipertensi ini? Lemak tadi ya? Kalau darah tinggi ini karena tekanan di dalam tekanan darahnya itu tinggi ya. Jadi orang normal itu di bawah 100, normalnya itu 120/180 atau di bawahnya ya. Tapi masyarakat kita lebih dari yang normal itu ya Dokter ya. Iya, tekanan darah tinggi itu ada 4 stadium Bu. Jadi stadium yang pertama itu kalau tekanan darahnya itu 140/90, di atas 140/90. Ketika sudah mencapai itu sudah dinyatakan wah ini tekanan darah tinggi stadium pertama. Tinggi yang pertama. Kalau stadium kedua itu kalau tekanan darahnya mencapai 160/100. Kalau sudah mencapai itu dia ya sudah itu stadium 2 tekanan darah tinggi. Tapi kadang-kadang itu banyak ada yang 160 tuh Pak Dokter ya. Banyak sekali di masyarakat kita ya. Berarti kan sudah masuk yang kedua ini ya. Iya. Terus yang ketiganya? Yang ketiga ada namanya hipertensi urgensi. Nah, hipertensi urgensi ini dia sangat tinggi, tetapi dia belum merusak organ. Dia tinggi tapi pasiennya nggak ada keluhan. Tapi itu jangan kita biarkan juga Pak Iya, Dokter. benar, pasti sangat berbahaya. Nah, mungkin masyarakat kita berada di yang ketiga ini. Kan nggak tahu nih apa gitu ya tadinya. Iya,
Ya, jadi dikira nggak ada sakit atau apa gitu ya. Nah itu yang perlu kita perhatikan juga ya sebagai masyarakat ya, dan penting banget ini karena ini juga yang namanya diabetes sama hipertensi ini penyakit yang kayaknya umum ya ke dokter. Iya, umum sekali. Nah, masyarakat perlu tahu. Iya, dan juga kayaknya masyarakat hampir ini ya kayaknya tuh memang banyak yang mengalami hal ini ya, diabetes sama hipertensi. Iya. Kemudian yang keempat tadi Pak Dokter. Keempat, hipertensi emergensi. Dia sangat tinggi, sudah ada gagal organ. Misalnya dia matanya tiba-tiba buta ketika ditensi, itu 200 lebih tekanan darahnya. Oh berarti ini sudah tekanan darah yang emergensi karena sudah ada organ yang dirusaknya. Tapi berarti langsung ya Pak Dokter ya itu. Jangan sampai situ. Memang darah tinggi ini atau hipertensi ini disebut silent killer. Silent itu diam, killer itu pembunuh. Jadi dia pembunuh diam-diam. Jadi gejalanya itu nggak spesifik. Setiap orang itu berbeda, bahkan kebanyakan itu tidak bergejala. Tapi tiba-tiba Pak Dokter ya langsung itu dadakan. Iya, waktu dicek, kok tinggi kan sejak kapan saya punya darah tinggi gitu. Padahal kan dalam tubuh sudah apa gitu sudah ada ya Pak Dokter. Kita yang nggak ngeh gitu ya. Ya nggak tahu karena memang tidak ada keluhan. Iya. Itulah saya. Itu yang mungkin kita apa gitu ya yang banyak kita nggak merasakan, dikira sehat aja gitu ya. Nah jadi banyak juga memang kadang-kadang tiba-tiba kena stroke gitu ya. Kena stroke iya. Tiba-tiba dia kelemahan satu sisi seperti yang jelas sebelumnya ya. Episode sebelumnya itu stroke ya. Tiba-tiba dia nggak bisa gerak tangan kaki kirinya, dibawa ke rumah sakit ternyata tensinya mencapai 250, 230. Wah, tekanan darah tinggi itu karena terlalu tinggi tekanannya pecah pembuluh darah di otaknya. Itu bahaya gitu Dokter ya. Stroke iya. Gitu. Jadi kita harus yang pastinya gini ya Pak Dokter ya, kita jaga makanan kita gitu ya yang kita konsumsi ya. Iya. Untuk menghindari yang namanya diabetes mellitus sama hipertensi. Iya, itu semuanya karena kebiasaan aja. Penyebabnya kebiasaan yang buruk paling banyak. Iya, kebiasaan buruk pastinya. Ya. Ini disebut penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular itu ya diabetes, kencing manis, hipertensi, gitu ya. Penyakit tidak menular atau non communicable disease ya. Jadi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan. Nah, penyakit-penyakit ini yang sangat menguras anggaran biaya negara kita ya, karena 85% di Indonesia ini itu penyakit tidak menular ini dan komplikasinya. Ya. Tapi kalau sudah komplikasi itu lebih mahal lagi. Benar. Iya, kencing manis menyebabkan stroke, darah tinggi juga menyebabkan stroke. Ya kan kalau stroke itu obatnya yang masuk itu berapa juta itu. Iya. Terus gagal ginjal, darah tinggi menyebabkan gagal ginjal, kencing manis menyebabkan gagal ginjal. Ya kan. Kalau sudah cuci darah itu minimal sebulan 2 kali. Berapa itu biayanya? Nah, badan semua itu dilimpahkan ke negara yang bayar ya, BPJS gitu. Nah, defisit anggaran kita. Sebenarnya kalau kita kendalikan faktor risikonya yang apa-apa saja yang bisa menyebabkan darah tinggi atau kencing manis, ya kita bisa menghindari penyakit ini dengan baik gitu. Ketika kita bisa menghindarinya dengan baik kan tidak terjadi penyakit ini, kita juga bisa membantu negara menghemat anggaran. Dan juga kita pastinya idenya juga ya sakit seperti itu misalnya kan. Yang pastinya gini, ya kita harus mengatur pola makan ya. Misalnya nih sudah kejadian nih udah sekian tahun mengkonsumsi yang asal-asalan, kemudian kedepannya bagaimana menyiasati itu Pak Dokter? Sebenarnya tidak ada kata terlambat ya. Iya. Kalau penyakit tidak menular seperti darah tinggi atau kencing manis ini itu ada tips-tips pencegahannya. Iya. Pencegahannya ya. Untuk tips pencegahannya itu biasanya yang pertama kita rutin kontrol. Jadi biar tahu. Iya. Nah, jadi misalnya sudah ada tanda-tanda, ya sebulan sekali. Bagaimana lagi mengatasinya hal itu ya. Jadi sejak dini kita atasi biar komplikasi-komplikasi yang berat itu tidak terjadi gitu ya. Yang pertama itu ya ada 6. Yang pertama cek kesehatannya harus rutin ya, seminggu sekali. Kalau di puskesmas itu ada yang namanya program Prolanis,
posbindu untuk Iya, ya, seperti itu dioptimalkan program-program seperti itu biar dia men-screening masyarakat. Harus rutin ya itu ya, rutin, salah satu langkah kita gitu, Iya. antisipasi kita. Sama kalaupun sudah terjadi penyakit kencing Iya. manis sama tekanan darah tinggi pun kita harus cek kesehatan rutin. Maksudnya berobat tuh harus rutin, minum obatnya harus tiap hari dan juga kontrol ke dokter itu harus tiap hari. Biar dokternya tahu, dokternya bisa mengevaluasi Perkembangannya gimana gitu. Iya benar. Ini obatnya sudah cocok apa enggak buat pasiennya? Iya. Obat ini sudah bisa menurunkan tekanan darah pasien apa belum? Obat ini sudah bisa menurunkan gula darah pasien apa belum gitu ya. Iya benar. Kalau memang belum, itu tugas dokternya yang mengevaluasi. Oh mungkin obatnya kita tambah, oh obatnya kita ganti seperti itu ya. Itu untuk pencegahan dan juga kalau sudah sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, enyahkan asap rokok ya. Saya tidak menyebutkan tidak merokok, tapi enyahkan asap rokok. Enyahkan asap rokok ini artinya kita tidak merokok dan kita Menghindari tidak orang yang dekat sama merokok. orang merokok begitu ya. Maksudnya tidak mendekati gitu Iya, ya. karena asap rokok ini ada nikotinnya sama karbon monoksidanya. Kuat banget ya. Iya, karena karbon monoksida sama nikotin ini bisa menyebabkan luka pada pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya ini luka, akhirnya dia terus ditutupin, disembuhkan, akhirnya pembuluh darah yang awalnya diameternya ini 10 misalnya ya, ketika dia luka terus menerus, dia ditutupin, ditambal, akhirnya tipis, yang diameternya awalnya 10 jadi 5. Ketika pembuluh darah ini sudah mengecil diameternya, tekanan pasti tinggi. Contohnya aja Mbak kalau menyiram tanaman, kalau pancurannya itu kurang deras, apa yang dilakukan Mbak? Mbak pencet, Mbak pencet itu selang, ya pancurannya itu tambah. Biar tambah ini kencang ya. Akhirnya tekanannya tambah tinggi, seperti itu. Kalau diameter pembuluh darah kita yang awalnya 10, lalu kita terus memasukkan nikotin, terus karbon monoksida yang bisa menyebabkan luka pada pembuluh darah, akhirnya pembuluh darah itu nanti bisa menyempit. Ketika sudah menyempit, sudah tekanannya pasti tinggi. Sama seperti Mbak menyiram tanaman karena airnya sedikit ya airnya keluar. sedikit dan keluar, akhirnya Mbak pencet itu ujung selang, akhirnya kan tekanannya tinggi, pancurannya makin deras seperti itu. Ya. Seperti itu. Iya, itu makanya enyahkan asap rokok ini benar-benar harus kita lakukan. Iya, sudah. Iya. Menurut data aja 2 dari 3 orang di Indonesia ini merokok. Dan data itu menyebutkan anak-anak dan perempuan itu sudah mulai banyak yang merokok seperti itu. Itu makanya kita harus terus bersedia. Kenapa sebenarnya itu semua terjadi karena asosiasi di kepala kita. Contohnya saya tidak merokok. Saya tidak merokok karena di kepala saya itu sudah ada, kalau saya merokok nanti pembuluh darah saya luka, pembuluh darah saya nanti mengecil. Ketika sudah mengecil pembuluh darah saya, tekanan saya pasti tinggi, kencing manis. Nah, itu pasti terjadi. Pokoknya penyakit tidak menular itu terjadi. Tapi ketika asosiasi di kepala orang-orang masyarakat kita itu masih kurang benar, pemikirannya kurang benar, ya perilakunya itu pasti kurang benar juga. Karena sesuatu yang bisa mengubah perilaku itu dari pemikiran dulu. Dari diri kita juga iya, dokter ya. Kalau pikirannya sudah benar, pasti perilakunya benar. Gitu. Iya. Nah, saya juga sempat melakukan studi, kenapa kok banyak orang-orang yang melakukan rokok ini, kok senang merokok, nggak bisa berhenti. Mungkin salah satu malah gini dokter, habis satu sambung lagi saya. Iya. Karena mungkin ada nikotinnya, ya. Nikotin ini bersifat adiktif. Itu yang pertama. Terus yang kedua, memang rokok ini bisa membuat relaksasi. Bukan rokoknya sebenarnya, tapi pola napasnya. Jadi ketika kita sedang stres dalam masalah, banyak pekerjaan, itu napas kita itu cepat dan dangkal. Jadi seperti itu, cepat dan dangkal. Itu karena hormon adrenalin, karena stres itu menimbulkan hormon adrenalinnya meningkat. Hormon adrenalin meningkat, itu detak jantung kita juga meningkat. Ketika detak jantung kita itu meningkat juga, maka napas kita itu menjadi
cepat dan dangkal. Nah, itu menyebabkan stres. Seperti itu. Tapi ketika stres itu misalnya Mbak ini sudah stres banyak siaran gitu, lalu Mbaknya keluar. Pas lagi crowded di dalam ini banyak misalnya banyak masalah, lalu Mbaknya keluar mengambil punting rokok lalu merokok, apa yang dilakukan? Dia napasnya jadi lambat dan dalam. Yang awalnya tadi saat stres itu cepat dan dangkal, waktu merokok dia lambat dan dalam. Nah itu dia membuat relaksasi, itu yang membuat enak merokok itu. Nah, tapi kita jangan melakukan pembenaran. Dari sisi dan itu ya. Pembenaran itu menjauhkan kita dari sehat. Iya benar Kak. Iya. Tapi gini yang harus kita pikir sebenarnya yang kita utamakan kesehatan. Kesehatan iya bukan pembenaran. Ya. Jadi saya sempat bingung aja dulu kenapa kok orang-orang ini teman-teman saya juga di kalangan dokter juga banyak cuman yang merokok kan kok bisa. Ternyata memang ada ini ya. Iya. Memang ada manfaatnya, tapi manfaat itu bukan karena rokoknya, tapi karena napasnya. Jadi kalau saya pesan kepada masyarakat yang merokok, ya tidak apa-apa merokok, tapi jangan dinyalakan apinya. Iya, karena yang kita butuhkan sih napasnya, napasnya itu, napas yang dalam. Jadi silakan merokok, tapi apinya jangan dinyalakan. Nggak apa-apa beli rokok, yang penting napasnya itu dalam dan lambat. Itu kan salah satu teknik relaksasi juga, membuat kita terlepas dari stres. Itu yang kedua ya, yang pertama cek kesehatan rutin, yang kedua tadi nyalakan asap rokok. Tapi yang ketiganya nanti Pak Dokter ya. Oke, siap. Ada 4 berarti ya. Oke, kita kasih lagu lagi Pak Dokter ya. Iya, biar aja untuk masyarakat kita ya, biar jangan kemana-mana gitu ya. Tetap bersama kita pastinya. Oke. Dan yang pastinya terima kasih juga buat para pendengar semua yang masih tetap setia bersama kami di Radio Sang Pemerintah Kabupaten Kapuas, dan saat ini Anda masih bersama kami. Nah, dia di sini ada juga Pak Dokter kita nih narasumber ya, Bapak Dokter Lutfi ya Dewanda Nugroho. Kita lanjutkan Pak Dokter. Tadi ada 2 tadi ya. Iya, nah, kemudian untuk mencegah kencing manis sama darah tinggi ya atau hipertensi. Silakan yang ketiganya Pak Dokter. Yang ketiga aktivitas fisik atau olahraga ya penting juga itu ya. Karena ketika kita olahraga itu sebenarnya ada 2 ada 2 fungsinya olahraga. Satu, kita menguatkan jantung kita. Nah, makanya ada istilahnya kardio. Nah itu sebenarnya kayak bersepeda, kayak lari gitu, kayak renang. Itu juga bisa melatih jantung kita. Ya, ketika jantung kita terlatih, ya kita nggak gampang terkena tekanan darah tinggi. Itu juga ya. Terus juga insulin itu bisa berfungsi dengan baik kalau kita olahraga dengan benar. Tapi yang pastinya olahraga yang rutin ya Dokter ya. Rutin. Jadi ada minimal itu seminggu 5 kali. Minimal itu seminggu 5 kali. Kalau mau jalan kaki itu minimal perharinya itu 3 km. 3 km. 3 km yang bisa. Lumayan aja. Kalau dari segi waktu ya sekitar 30 sampai 45 menit. Kalau naik sepeda kayak gitu juga, Dokter? Ya, benar. Kalau kita naik sepeda begitu juga, ya. Jadi sekitar 30 sampai 45 menit perharinya. Jadi seminggu itu 5 kali. Itu satu, fungsinya untuk melatih jantung kita, yang kedua membakar lemak ya. Benar-benar. Karena lemak ini memang akar dari semua masalah ya. Penyakit ya pastinya. Nah, tapi ada lagi yang lebih efektif. Contohnya pada penyakit kencing manis. Ketika kita sudah sakit kencing manis, maka yang kita butuhkan adalah kita harus membakar lemaknya. Iya, kita harus menurunkan gula darah gitu. Nah, ketika gula darah ini cara menurunkan gula darah ini ada 3 kan tadi. Satu, kita mengurangi yang manis-manis. Iya benar. Yang kedua, kita mengganti karbo menjadi karbo yang tinggi serat agar indeks glikemiknya itu rendah. Ya. Terus yang ketiga, kita melakukan olahraga. Nah ini olahraga yang namanya itu resistance training. Resistance training ini apa? Ya, dalam bahasa gampangnya itu fitness.
dalam bahasa gampangnya itu fitness ya. Kenapa saya menyarankan fitness? Karena fitness ini begitu bagus. Satu, dia fitness ini kan fungsinya untuk memperbesar otot. Ya, misalnya kayak contoh lah, binaragawan, dia angkat barbel terus menerus, akhirnya otot di lengannya itu membesar. Nah, kan tadi pada penyakit kencing manis tadi, ketika gula di dalam darah itu meningkat, insulin ini memasukkan gula darah itu dia ke dalam otot. Bayangkan kalau ototnya itu kecil. Misalnya mbaknya makan gula ini 1000 misalnya. Insulin ini mau memasukkan 1000, tapi ototnya ini kecil. Nggak bisa. Insulinnya ototnya ini cuma bisa mampu menampung 10 misalnya. Dari 1000 itu insulin ini jadi kemana yang 9-nya ini ya? 900-nya kemana? Ya dijadikan lemak. Makanya, jadi akhirnya numpuk gitu. Itulah makanya dilakukan pentingnya itu fitness. Tapi misalnya Bu Dokter ya, yang nggak fitness nih gimana? Kalau misalnya masyarakat biasa gitu, masyarakat pedesaan misalnya gimana, kan nggak ada nih fitness ini gitu. Oh, masyarakat pedesaan. Kalau fitness itu dalam bahasa bahasa modernnya. Sebenarnya yang kita perlu tahu itu fungsinya. Fungsi fitness itu adalah memperbesar massa otot. Jadi otot itu diperbesar biar masuknya gula darah itu banyak tempatnya gitu loh. Enggak maksudnya gini. Iya. Fungsinya kan memperbesar otot. Itu tidak selalu fitness. Contohnya push up aja. Push up itu ketika kita melakukan secara rutin tiap hari, push up itu bisa ada 3 tuh yang diperbesar ototnya. Otot dada, otot lengan, sama otot pundak itu membesar. Ketika otot itu membesar, ya sudah akhirnya masuknya gula darah bisa terbatasi ya. Tempat masuknya gula darah itu banyak gitu. Akhirnya ada yang misalnya, jadi tidak numpuk. Iya, dari 1000 tadi yang gula darahnya tadi bisa masuk semua tuh 1000-1000-nya ke otot. Karena tempatnya banyak. Kalau ototnya masih kecil gitu kan, kapasitasnya cuma 10, insulin mau memasukkan gula darah ini cuma bisa 10. Akhirnya yang 900 kemana? Jadikan lemak gitu. Itu fungsinya kalau kita olahraganya itu olahraga memperbesar massa otot. Tapi kalau kardio gimana? Kayak lari, kayak apa tadi, sepeda itu bisa berarti. Iya, enggak apa-apa. Cuman jangan sepeda sudah 3 km lebih, sudah 45, terus stopnya nanti di warung Padang misalnya. Stopnya nanti makan bubur ayam. Kan itu yang dibuang sedikit masukkan banyak. Itu ya apa? Kalau dia kardio mainnya, kalau mainnya itu kardio, dia itu cuma saat kita berolahraga. Saat kita berolahraga aja fungsinya. Tapi kalau kita memperbesar massa otot atau kayak fitness, push up, posisi-posisi squat, plank gitu, ketika massa ototnya itu masih besar, itu masih berfungsi. Jadi misalnya kita nggak olahraga pun, misalnya sedang nggak enak badan berolahraga, itu masih berfungsi karena massa ototnya masih besar. Iya. Jadi itulah. Kalau kardio itu harus rutin tiap hari. Kalau massa otot, olahraga yang memperbesar massa otot, itu kita memang harus rutin juga biar massa ototnya itu tetap besar, tambah jadi muatannya banyak gitu ya. Iya, itu salah satu solusinya juga. Solusinya. Jadi aktivitas fisiknya, olahraga. Jadi bisa terhindar itu, otot jantungnya sudah terlatih akhirnya kuat juga ya. Kuat jantungnya, karena darah ini nggak terlalu tinggi. Terus juga gula darah ini nggak terlalu tinggi. Akhirnya nggak terlalu banyak lemak yang menumpuk. Dan juga karena sudah dimasukkan semua ke dalam otot ya. Karena gula darah yang paling memerlukan gula darah ini ada 2 organ, otot sama otak. Otot sama otak. Jadi kalau nggak dimasukkan ke otot ya ke otak. Tapi otak ini dia nggak bisa membesar, nggak bisa benar ya, ukurannya sudah seperti itu ya. Kalau bayi sudah dewasa, mungkin kalau anak-anak atau bayi itu masih bisa diperbesar otaknya. Tapi kalau sudah dewasa itu sudah stagnan sampai situ. Kalau sudah dimasukkan ke dalam otak gula darah kita, dimasukkan lagi ke dalam otot. Tapi kalau ototnya kecil gimana? Ya sudah,
Jadi lemah. Oke. Jadi kita harus memperkuat otot-otot kita juga. Itu juga salah satu fungsi agar kita terhindar dari obesitas ya. Iya benar. Jadi kalau saya pernah mendengar ini ya, kata Adrai di Binaragawan. Iya. Kalau otot kita itu besar, maka tulang kita itu terbantu. Tulang kita ikut kuat. Jadi kalau tulang terbentuk terbantu. Jadi terbentuk ya. kalau otot-otot kita itu kuat, maka tulang kita itu terbantu. Artinya tulang kita itu ikut kuat juga. Nah, ketika tulang kita kuat, kita masih bebas bergerak. Nah, ketika kita bebas bergerak, itu kalori yang terbakar itu semakin banyak. Akhirnya terhindar dari penyakit obesitas tadi. Tapi bayangkan kalau kita tidak pernah melatih otot kita. Jadi semakin kita bertambah usia, itu otot kita itu 1% berkurang. Jadi mengecil, 1% mengecil. Nah, bayangkan tuh kalau otot kita nggak pernah melatih otot kita, mengecil tiap tahun itu mengecil. Jadi tulangnya ikut, yang disalahkan adalah kropos tulangnya. Padahal karena ototnya yang memang lemah. Ketika kita ototnya itu mengecil, tulang kita lemah, akhirnya pergerakan kita menjadi minimal. Jadi nggak terlalu bebas seperti biasa. Akhirnya pembakaran kalori itu nggak banyak. Akhirnya terjadilah obesitas. Ya, ketika sudah obesitas, ya sudah kencing manis terjadi, darah tinggi terjadi. Semua apa gitu tuh, penyakitnya semuanya ya pada dokter ya. Iya, kencing kan obesitas menjadi pembunuh 3 besar ya. Selain rokok dan stres. Nah, nanti rokok sudah saya jelaskan, stres belum nanti ada di belakang. Nanti ya, berlanjut. Jadi untuk mencegah kencing manis dan darah tinggi, 1 cek kesehatan rutin, 2 nyahkan asap rokok, 3 aktivitas fisik olahraga. Oke. Ada lagi 4 yang nomor 4 ya, ada 3 lagi ini. Kalau 4 ini D, makanan. Nah, ini kembali lagi ke makanan ya, Pak Dokter. Makanan. Kalau yang diagung-agungkan sama masyarakat, sama pemerintah Dinkes itu, kurangin GGL, gula, garam, lemak. Iya, gula, garam, lemak ya. Maka yang 3 ini yang begitu ya. Yang sering dikonsumsi. Benar, itu sumber dari masalah GGL. Sebenarnya tubuh kita itu perlu. Misalnya gula itu tubuh kita perlu untuk kuat ya, untuk otot tadi ya, biar kita bertenaga, untuk otak juga. Ada penyakit yang kekurangan gula. Kalau saya tugas di IGD itu beberapa kali itu orang dengan nggak sadar itu karena kekurangan gula ya. Iya, ketika dicek gulanya ya ternyata 25, padahal normalnya itu 90-100 lah. Nah, di atas 70-100 lah. Nah, ya seperti itulah. Kalau kita kurang dari 70 tuh udah lemes, tuh sudah mulai puyeng-puyeng tuh. Apalagi kalau sudah sampai di bawah 50 pasti nggak penurunan kesadarannya. Jadi penting juga sebenarnya gula, tapi jangan berlebihan. Berapa sih dok ukurannya? Ya, 1-5 sendok teh per hari ya? Per hari. 1 sampai 5 sendok teh. Iya, 1-5. Tapi data penelitian itu menyebutkan orang Indonesia itu butuh lebih dari 35 sampai 50 sendok teh lebih malahan gulanya ya. Padahal yang dibutuhkan itu cuma 1 sampai 5 aja ya. Berapa lebihnya? Orang Indonesia 35 sampai 50 bahkan bisa. Benar. Apalagi yang suka manis pada ya. Segala makanan manis misalnya kan ada kan orang yang suka tuh kue pengen manis gitu ya. Semuanya sebenarnya semua makanan itu jadi gula ya. Jadi kayak nasi tadi ya Pak Dokter ya. Nasi jadi gula, roti jadi gula dalam tubuh, sayur pun jadi gula ya. Jangan kan itu, bahkan hati kita sendiri itu kalau kita kekurangan gula itu dia membuat gula. Jadi gula ini asalnya dari mana aja, makanya itu jangan usah terlalu banyak makan gula. Soalnya hati sudah bikin sendiri. Iya, hati sudah bikin sendiri. Bisa bikin gula sendiri ya. Tapi kitanya kan nggak tahu nih. Yang tadinya hati bisa bikin gula sendiri nggak tahu nih. Baru tahu ini dikasih tahu. Oke, ada 4 tadi sudah ya. Itu masih gula, garam belum nih? Oh iya, satu lagi. Ada 3 lagi tadi ya. Iya, kalau garam ini arahnya ke penyakit darah tinggi tadi. Ketika garam ini sifatnya menarik air. Jadi kalau kita terlalu banyak makan garam, air yang di dalam pembuluh darah ini ditarik. Akhirnya darah kita ya bahasa enaknya itu jadi kental.
kayak agar-agar gitu. Bayangkan itu mesin pump, mesin air itu kalau yang beku gitu. airnya itu air apa itu namanya agar-agar bukan cair gimana? Pasti berat kerjanya, pasti tekanannya pasti tinggi karena garam ini sifatnya menarik air ya. Ketika air ini sudah ditarik sama garam karena kita kebanyakan makan garam ya sudah darah kita jadi kental, bahasa enaknya bahasa gampangnya sudah tekanan kita jadi tinggi karena susah tuh jantungnya mau mompaknya susah. Iya, kental tadi. Iya, biasanya saya mau mompa air ini mau mompa agar-agar nih. Nah ini gini, kalau garam itu gimana ukurannya nih? Kalau garam itu maksimal 1 sendok teh per hari ya? per hari. Iya, makanya Sudah kurang dari itu. iya, sebenarnya bukan garam, istilahnya natrium ya. Natrium itu ya. Jadi makanan-makanan yang tinggi natrium itu harus dihindari. Contohnya garam ya, micin itu ya. Ya kayak penyedap penyedap ya. Terus juga bumbu mie gitu. Bumbu mie itu sangat asin, banyak banget natriumnya. Kerupuk. Terus makanan olahan asin, ikan asin, telur asin gitu ya. Itu sangat tinggi natrium. Bisa dihindarin gitu ya. Iya. Kalau bisa dihindari. Terus lemak. Kalau lemak ini ya yang dominan ini ya. Sumber kolesterol. Benar Dok. Nah kolesterol ini bisa menumpuk juga di pembuluh darah. Akhirnya pembuluh darah jadi sempit, tekanan darah tinggi. Ya, pembuluh darah yang menuju ke pankreas ini yang menyempit karena ketumpukan kolesterol jadi kencing manis. Ya, nah, lemak ini sangat berbahaya juga. Ya, jadi jangan terlalu banyak lah lemak. Dikurangin ya. Padahal makanan semua berlemak. Semua makanan enak gula garam lemak itu enak. Ya. Semuanya itu ya. Yang ibaratnya memicu ya, memicu berbagai macam penyakit nih. Sekarang memang nggak apa-apa. Tapi akumulasinya itu kemudian hari. Ini nggak langsung ya Pak Dokter ya. Ketemu saya nanti di rumah sakit. Apalagi kalau sudah tua ya. Mungkin itu semuanya apa gitu ya, timbul semua gitu ya. Benar. Padahal ini ya, memang penyakit diabetes ini sama hipertensi ini memang umum banget gitu. Bahkan hampir semua orang. Ya, benar. Tua terutama. Bahkan sekarang juga, yang muda-muda udah mulai. Saya ini pengen kurus sih Pak Dokter, tapi nggak bisa. Olahraganya kurang pasti olahraganya kurang Pak Dokter ya. Selain makanan juga minumannya, minuman ini juga harus banyak. Minuman yang bisa bersoda-soda itu ya? Oh bukan, maksudnya minuman air putih. Maksudnya air putih kita harus banyak setiap hari. Oh iya. Minimal 3 liter lah sehari ya. Itu bisa mengimbangi ini ya Pak Dokter ya. Terutama kecuali pada kondisi tertentu, misalnya dia punya gagal ginjal, punya gagal itu nggak bisa banyak minum ya? Nggak boleh, gagal jantung, jantungnya gagal gitu ya, itu sudah nggak boleh minum banyak ya. Jadi semasa jantung kita masih sehat, ginjal kita masih itu sehat. yang baiknya per harinya berapa itu? 3 liter, 8 gelas atau 3 liter. Gelas yang kecil itu ya? Gelasnya 3 liter lah, itu mana 3 liter. 2 botol yang gede itu yang 1.500. Nah, 2 botol itu cukup sehari. Itu yang untuk sehari semalam gitu ya. Iya, apalagi ini mau mendekati bulan puasa, jangan sampai kekurangan cairan. Ya, diakalin biar kita bisa satu harinya itu sekitar 3 liter. Ya. Ya, 4 sudah ya? Ya 4 dah. Iya. Terus yang kelima nanti dulu. Dua-dua nih berarti. Kita kasih lagu aja dulu ya. Iya, oke. Kita kasih lagu berikut ini ada dari ini ya. Ada sini dan juga Bapak Dokter kita ya. Karena narasumber kita juga Bapak Dokter Lutfi ya Dewanda Nugroho. Kita lanjutkan pembahasannya. Silakan Dokter. Pak Dokter. Kelima nih. Kelima ya. Iya, oke. Untuk mencegah kencing manis sama darah tinggi. Satu dari cek kesehatan rutin, yang kedua hanyahkan asap rokok, yang ketiga rajin aktivitas fisik atau olahraga, yang keempat tadi makanannya diatur, sama minumannya juga harus cukup, ya. Yang kelima ini istirahat yang cukup.
Nah, istirahat ini penting juga ternyata. Itu minimal kalau berapa hari, maksudnya berapa jam gitu? Wah, kalau istirahat ini perharinya tuh hitungannya 6 sampai 8 jam. Oh, gitu ya. 6 sampai 8 jam. Ya. Itu minimalnya. Karena tubuh kita juga butuh istirahat. Ya. Iya. Ketika tubuh kita istirahat itu, tubuh kita itu memperbaiki semuanya. Ya. Jantung ini memperbaiki jantungnya. Ginjal memperbaiki ginjalnya. Jadi benar-benar istirahat. Rehat gitu ya. Tuh, untuk istirahat yang cukup ya. Jadi memang gimana dok kalau saya kerjanya Iya benar kan ada yang malam, kerjanya kasihan. kerjanya ya diakalin aja ya, dicari bagaimana Siasatin gitu ya, strateginya. kalau saya bilang siasatin. Siasatin strateginya, bagaimana kalau sehari itu mencukupi Ya, 6 6 ini sampai 8 tadi. jam. Terutama malam ya, karena malam itu memang tempatnya tubuh ini Istirahat, rehat. ya tubuhnya ini melakukan Tapi kadang-kadang gini perbaikan. Iya. malam itu kan memang kata dokter tadi kan waktunya untuk istirahat. Tapi kadang-kadang bisa makan yang nggak bisa tidur kan? Iya, jadi terutama pada nggak rehat gitu pada jadinya. usia-usia tua ya. Benar benar. Usia tua itu mulai susah tidurnya. Karena terlalu banyak yang dipikirkan. Nggak juga kayaknya tapi nggak. Sebenarnya ada strategi ya. Kalau Ya, strateginya gimana? strategi untuk kita bisa gampang tidur. Ini yang pertama, kita kondisikan badan kita siap untuk tidur. Itu dulu. Jadi kita kondisikan badan kita siap untuk tidur. Jadi sebelum tidur ini tubuh kita kalau bisa bersih ya. Jadi mandi kalau bisa, kalau mau ya mandi air hangat biar lebih rileks ya. Ketika kita rileks itu pasti gampang tidurnya ya. Nah, mandi air hangat itu salah satu cara untuk merelaksasi tubuh ya. Karena air hangat itu ketika kita mandi air hangat itu pembuluh darah kita kena air hangat itu dia melebar. Pembuluh darah itu melebar. Kalau melebar jalannya, maka peredaran darah ini menjadi lancar ya. Akhirnya otak kita jadi fresh, semua tubuh kita jadi fresh, ya, relaksasi semuanya, gampang kita untuk tidurnya ya. Bersih dulu. Nanti tak terapkan. Benar saya gak suka. Atau juga pakai strategi yang capek dulu. Jadi sore dia olahraga, malam dia kecapean. Saya beberapa hari ini kan memang ada acara juga di kampus dan kemudian juga Kreasi Timur ada acara juga di Dinas Kominfo. Iya. Memang cepat tidur. Cuma itu karena kecapean. Jadi kalau pakai strategi itu ya gampang. Olahraga di sore hari. Olahraganya di sore hari, ya sudah pasti malamnya kecapean, cepat tidur. Cepat tidur benar. Yang pertama itu mempersiapkan tubuh kita siap untuk tidur. Yang kedua mempersiapkan lingkungan tidur kita agar sudah siap juga untuk tidur. Jadi dibersihkan. Jadi biar enak pikir. Iya, gadget dimatikan, televisi dimatikan. Lampu itu kalau bisa yang rada-rada redup, lebih gampang. Kalau masih nggak bisa tidur, tubuh kita siap untuk tidur, lingkungan kita siap untuk tidur, tapi nggak bisa tidur, baru kita masuk obat-obatan, ya konsultasi ke dokter ya. Iya, jalan-jalan terakhir. Biasanya kita obat-obat tidur itu obat-obat keras ya. Dalam tanda kutip dia menimbulkan adiktif, maksudnya obat-obat keras ya. Ada golongan-golongan narkotika juga di sana. Saya kebetulan tidak pernah. Iya. Berarti enggak pernah. Iya. Biasanya hanya mempersiapkan diri kita siap untuk tidur sama mempersiapkan lingkungan kita siap untuk tidur udah cukup ya. Nah, Agak lanjut tadi. Keenam ya, keenam tadi. yang keenam adalah mengelola stres. Iya benar. Saya tidak mengatakan jangan stres, jangan. Karena setiap orang tuh pasti stres. Pasti. Tapi kelola stres. Jadi kelola ya. Seperti yang saya katakan tadi, stres termasuk 3 besar pembunuh nomor 3 besar pembunuh di Indonesia ya. Selain rokok dan obesitas. Jadi rokok, obesitas sama stres ini menjadi penyumbang pembunuh kematian di Indonesia ya. Stres ini ada 2. Ada yang internal, ada yang eksternal. Ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Ya. Kalau yang dari luar ini ya biasa, masalah sama pekerjaan banyak, masalah sama tetangga, bertebaran atau berantem ya, masalah sama teman sama keluarga ya. Itu yang dari luar. Ini biasanya penata laksanaannya adalah diselesaikan. Ya, ngomong biasanya ya, komunikasi. Iya, atau yang dari internal, yang dari dalam. Stres yang dari dalam ini misalnya lutut mbaknya itu nyeri, kakinya nih. Kalau nyeri itu bisa meningkatkan hormon stres. Ya, hormon stres ini hormon kortisol namanya.
Nah, hormon Pokoknya kortisol. salah satu anggota tubuh yang sakit gitu ya. Jadi memicu kita Benar. Ya. baru saya sadar. Iya, itu jadi Ya, ini. ada internal, ada eksternal. Jadi, mengelola stres itu artinya bagaimana cara kita mengatasi stres. Itu siapa yang tahu ya? Kita sendiri. Kita sendiri bagaimana? Misalnya nyeri lutut yang dari internal ya. Misalnya nyeri lutut, sudah cepat berobat biar lututnya sudah nggak nyeri lagi. Jadi Ya, stresnya hilang. hal-hal Nggak yang mikirin itu lagi. iya nggak mikir itu Pikiran lagi. dari Itu yang pertama. Atau yang dari eksternal, misalnya ada masalah sama pekerjaannya. Bagaimana cara mengelolanya kalau stres? Misalnya kalau stres saya memancing, hilang stres saya, ya sudah memancing aja. Karena itu Cari jalan. cara mengelola stres Anda gitu. Kalau saya biasanya stres ini saya ngapain? Main bola, main futsal, ya sudah main bola, main futsal. Oh saya biasanya kalau stres tuh ngomong sama suami atau bicara sama teman-teman, ngopi-ngopi, ya sudah silahkan. Ya, Cara berbagi cara masing-masing lah. sebab bagi masing-masing. Ya. Karena kita sendiri yang tahu bagaimana mengatasi stres tadi. Iya. Ya. Jadi ada 6 ya. Iya. Sebenarnya ada singkatannya itu, cerdik. Apa? Cerdik. Cerdik ya? Iya. C ya. C, cek kesehatan rutin. I-nya? E, iya benar. E-nya akan asap rokok. Terus R, R-nya? rajin aktivitas fisik. Terus D, dietnya atau makannya yang seimbang Diatur dan gitu ya. cukup gitu ya. namanya D, I, istirahat yang cukup. K, kelola stres. Nah, enak kan? jadi ingat cerdik itu ya. Ada yang ngecek Nah. gitu ya. Benar itu kata kuncinya itu. Yaitu cerdik ini bisa mencegah kita mengalami kencing manis atau darah tinggi. Ya. Tuh, yang penting itu mencegah sebenarnya. Nah, iya benar. Harus kita cegah ya, sebelum datang. Karena sehat itu akan lebih mahal kalau sudah pergi dari kita. Nah, iya, kalau kita sehat itu satu, kalau kita sakit itu satu aja yang kita pengen. Sehat. Pengen sehat. Tapi kalau sudah kita sehat, terlalu banyak yang kita inginkan, akhirnya lupa. Kalau tujuan kita tuh mempertahankan kesehatan. Ya. Jangan sampai sehat itu baru pergi, baru kita sadar berapa, Iya, benar. baru kita sadar Baru berapa bisa, mahalnya sehat itu ya. Nah, obat-obat apa kencing manis ini ya enggak ada yang murah, ada yang mahal ya. Kalau sudah komplikasi ya yang mahal. Itu ya. Memang ditanggung BPJS, tapi Anda memberatkan negara Anda seperti itu ya. Sama obat-obat darah tinggi itu yang darah tinggi, hipertensi itu yang murah, ya cuma 1-2 jenis, lainnya mahal-mahal. Yang satu stripnya atau satu kepingnya juga itu Lebih baik menghindar aja. lebih menghindar aja suruh gitu ya. Nah ini masalah pengobatan nih, sekalian aja. Benar. Oh iya nih, benar ada pengobatan di dunia tadi ya. Iya. Oke. Ini tadi penyebabnya sudah ya kita tadi bahas ya dokter ya. Iya. Pemeriksaan berada penyebabnya. Kemudian silakan. Sekarang untuk pengobatan ya. Pengobatan. Untuk pengobatan sebenarnya karena penyakit tidak menular, kencing manis sama darah tinggi kan termasuk penyakit tidak menular. Tidak benar. Tapi berbahaya. Tapi berbahaya. Ini sebenarnya obatnya yang pertama adalah mengubah kebiasaan hidup. Ya. Pola ya. Pola. Misalnya saya analogikan seperti ini aja. Misalnya mbaknya makan tadi kan ada kotakan tuh. Iya. Nah, kotakan setelah makan mbaknya buang aja nih di samping meja, terus plastiknya buang aja sembarangan. Lama-lama apa yang terjadi? Jadi berantakan, jadi bau, ya tempat ini jadi bau. Jadi bersih aja dulu ya. Iya, jadi bau. Maka pengobatannya apa? Biar itu tidak bau lagi. Dibersihkan. Jadi racun-racun tubuh itu dibersihkan. Bukan dibelikan parfum. Bener ya. Itu bukan solusi ya. Parfumnya kita belikan parfum, tapi sampahnya tidak kita buang, akhirnya apa? Nggak penyakitnya nggak sembuh. Akhirnya dia ke dokter, dok, saya kok masih tinggi, gula darah saya masih tinggi, kencing manis tekanan darah saya masih tinggi. Biasanya kalau dokternya sudah pasiennya rada banyak, ini parfumnya ditambahin, dosis obatnya ditambahin, ya. Akhirnya parfumnya ditambahin jadi 2 jenis nih, biar akhirnya jadi wangi sebentar. Tapi selama akar masalahnya racun-racun di tubuh ini banyak dibersihkan, ya tetap tinggi terus. Makanya ya itu lifestyle ya, perubahan kebiasaan hidup. Yang cerdik tadi ya, rokoknya, makannya, olahraganya, istirahatnya.
Itu salah satu cara untuk mengurangi penambahan racun, Dalam mengurangi tubuh sampah kita. dalam tubuh, dan juga obat dokter itu tetap dijalankan, wajib gitu ya. Iya. Tapi kebiasaan hidup itu juga Harus wajib yang diubah kedua. juga, Nah, ya. itu pengobatannya ya. Iya. Jadi kalau sudah ada gejala-gejala ke arah kencing manis ya, tekanan darah tinggi, cepat aja berobat ke dokter, dikonsultasi ke dokter obatnya apa, nanti dokter yang ngasih. Terus juga di rumah ya kebiasaan hidupnya harus diubah. Gitu ya. Ketika obat dari dokter sudah jalan, kebiasaan hidup itu sudah dirubah, insya Allah kemungkinan bisa teratasi. Itu kalau sudah kencing manis sama darah tinggi ini seumur hidup minum obatnya. Seumur hidup minum obatnya ya, karena kita tidak bisa menyembuhkan penyakit ini kalau sudah datang dia nggak bisa disembuhkan. Yang bisa kita lakukan adalah mengontrol agar gula darah kita tetap tidak tinggi, tekanan darah kita tetap tidak tinggi. Nah, makanya kombinasi obat dokter sama kebiasaan hidup yang diubah menjadi lebih baik itu pengobatan. Harus dua-duanya. Harus dua-duanya. Nggak bisa salah satu. Beli parfum aja, iya memang harum sebentar. Tapi habis itu udah bau lagi tuh, sumber baunya masih ada gitu ya, sampah-sampahnya masih ada. Sumber baunya itu ya. Iya. Ya, jadi biar walaupun nggak pakai parfum misalnya kan kita ibarat seperti itu. Iya, ya. bisa sebenarnya. Tapi kalau sumber baunya sudah nggak ada ya iya. enak. Seperti itu. Itu ya caranya pengobatnya, cara kita mengatasinya juga ya Pak Dokter ya. Jadi dari diri kita juga pastinya ya. Oke, ada kan hukumannya Pak Dokter? Hukumannya ya gitu ya, penyakit kencing manis, darah tinggi, salah satu penyakit yang tidak menular atau chronic disease, kita bilang juga non communicable disease, adalah penyakit-penyakit yang sebenarnya terjadi karena akumulasi kebiasaan buruk kita ya. Karena akumulasi kebiasaan buruk kita, kebiasaan gerak kita yang kurang aktif, makan kita yang kurang sehat, terus istirahat kita yang amburadul ya, terus juga stres kita yang terlalu itu bisa menyebabkan tidak bisa mengatasi stres gitu ya. Jadilah kencing manis. Kalau sudah kencing manis biasanya ada gejala-gejala yang terlalu pipis di malam hari ya. Jadi malam hari sering terbangun untuk pipis ya. Poliuri namanya. Polidipsi, dia merasa lapar terus. Ya, karena selnya kan lapar, karena insulin nggak bisa memasukkan ke dalam sel. Dia merasa lapar terus, dia makan terus. Jadi poliuri, banyak pipis di malam hari, polidipsi terlalu banyak makan, polipagi terlalu banyak makan, polidipsi itu terlalu banyak minum ya. Jadi minumnya banyak karena dia merasa haus terus ya. Itu gejala-gejala kencing manis sama biasanya ada penurunan berat badan yang sangat drastis. Tiba-tiba gemuk ya, sangat kurus. Cepat aja periksa, mungkin gula darahnya tinggi. Ya, biasanya kalau sudah minum obat dari dokter langsung bisa berat badannya bisa naik kembali. Ya. Tapi dijaga aja dengan pola makan kita katanya. Itu gejala untuk kencing manis ya. Untuk yang darah tinggi, nah gejalanya ini nggak spesifik ya. Itu yang saya sebut tadi silent killer. Pembunuh diam-diam karena setiap orang bahkan tidak bergejala darah tinggi. Ada gejala gitu ya. Iya, biasa karena itu yang mungkin yang tidak kita sadari. Biasanya pada di masyarakat tuh nyeri tepuk leher. Nyeri belakang kepala nih, jangan-jangan tekanan saya tinggi, bisa ya berdebar, gelisah gitu ya. Itu bisa menjadi gejala tekanan darah tinggi. Tapi sekali lagi tekanan darah tinggi itu nggak spesifik gejalanya. Setiap orang setiap individu berbeda dan juga lebih banyak itu yang tidak bergejala seperti itu ya. Itu untuk gejalanya ya. Untuk penyebabnya dari sudah saya sebutkan ya. Penyebabnya karena akumulasi kebiasaan buruk kita. Pengobatan ya sudah, pengobatan tadi obat dokter sama kebiasaan hidupnya harus benar-benar berubah menjadi yang lebih baik. Itu kencing manis sama diabetes ya. Terima kasih Pak Dokter ya. Iya, baik. Terima kasih. Dan yang pastinya apa yang disampaikan, apa yang Pak Dokter sampaikan itu sangat bermanfaat ya. Dan mulai saat ini ya kita pacu diri kita untuk mengubah pola hidup kita atau pola makan kita ke arah yang lebih baik pastinya. Ya. Dan kalau yang sudah ada penyakitnya, mari dengan rutin ngeceknya, kemudian berobat dengan rutin ya sesuai anjuran dokter pastinya.
insya Allah akan sembuh kita. Amin. Terima kasih Pak Dokter Iya. yang sudah hadir ke studio kita ya di pagi hari ini, pagi siang sudah ya. Dan yang pastinya apa yang beliau sampaikan sangat bermanfaat ya, dan kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan kita agar kita selalu diberikan kesehatan. Mari kita berdoa dan juga harus kita lakukan dengan ikhtiar-ikhtiar kita juga ya. Dan pastinya jangan berdoa saja, tapi juga dengan melakukan hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan. Oke, terima kasih dan untuk pendengar semua ya, terima kasih juga atas kebersamaannya dari pagi siang ini dan apa gitu ya atas kesehatan yang mengucapkan terima kasih. Kita